Nama Ketua KPK Firly Bahuri kembali jadi sorotan. Meski saat ini statusnya tersangka dan menjabat sebagai Ketua KPK nonaktif, nyatanya Firly masih menerima gaji dan tunjangan dengan besaran yang fantastis. Bagaimana bisa? Berikut diskusi bersama Skolastika Silvia. Nama Firly Bahuri nggak henti-hentinya menjadi sorotan setelah berstatus tersangka dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Nyatanya hingga saat ini Firly masih menerima gaji dan tunjangan dengan besaran yang fantastis. Kok bisa? Kita diskusi. Gak kerja tapi digaji. Kayaknya itu impian saya dan Anda deh. Tapi kayak terlalu muluk gak sih? Dalam kasus Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kayaknya nggak muluk-muluk banget deh. Jadi walaupun sudah berstatus sebagai tersangka, hingga saat ini Firly masih menjabat sebagai Ketua KPK nonaktif. Dan dengan jabatannya saat ini artinya Firly juga masih menerima hak alias gaji sebagai pimpinan KPK. Berapa besarannya? Gaji pokok 5 juta, tunjangan jabatan 24 juta, tunjangan kehormatan 2 juta, ada juga tunjangan fasilitas seperti tunjangan perumahan 37 juta, tunjangan transportasi 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta, sampai tunjangan hari tua 8 juta rupiah. Jadi estimasi total yang diterima adalah sekitar 123.900.000 rupiah. Tapi untuk take home pay-nya sebesar 99.550.000 rupiah per bulan karena tunjangan asuransi dan tunjangan hari tua dibayarkan langsung kepada lembaga terkait. Pertanyaan awam, kok bisa? Sudah tersandung kasus pidana tapi masih menerima gaji? Ini jawaban Ketua KPK sementara. Ketentuan tentang pemberhentian sementara memang menyebutkan seperti itu, bahwa masih ada hak-hak yang tertentu yang masih harus diinginkan oleh lembaga kepada yang bersangkutan. Status pemberhentian sementara seperti itu. Berarti hanya pada beberapa hak-hak tertentu yang memang ditentukan oleh peraturan dimaksud itu. Tapi pada hal-hal yang lain tidak. Nah, hal ini ternyata diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan penghasilan sebesar 75% dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Jadi berapa sekarang yang diterima Firly dengan jabatannya sebagai Ketua KPK walaupun sudah ada embel-embel nonaktif? Nah ini dia, 75% dari gaji pokok, tunjangan kehormatan, dan tunjangan jabatan. Tapi untuk tunjangan lain seperti tunjangan perumahan, asuransi, sampai tunjangan hari tua masih tetap dibayarkan penuh. Jadi kalau di total yang diterima Firly saat ini adalah sekitar 86 juta rupiah, tapi untuk yang take home pay yang dibayarkan secara tunai per bulan adalah sekitar 61 juta rupiah atau hampir 62 juta rupiah. Dia sudah nonaktif, ya dia tidak bisa melakukan apapun gitu ya terkait dengan kewenangan dan jabatan yang selama ini melekat kepadanya sebagai Ketua KPK. Namun ya dia harus tetap punya kewajiban untuk masuk kantor seperti itu, Mas. Ketika dia mendapatkan gaji, harusnya nggak gaji buta ya, harusnya dia tetap ya, walaupun aksesnya diputus ya untuk ke tempat-tempat yang strategis di KPK ya, dia harusnya tetap masuk ke KPK ya. Artinya walaupun hanya untuk menyetor muka ya, dia harus datang misalnya ke lantai 1 misalnya. Di situ kan ada beberapa ruang publik lah. Kalau misalnya dia nggak datang sama sekali, enak sekali dia sudah nonaktif, tidak melakukan pekerjaan gitu ya, tidak masuk kantor lagi. Harusnya sesuai dengan aturan ya, dia masuk dari jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Oleh karena itulah, maka kalau secara moral ya, ketika dia nggak masuk kerja dan dia masih mendapatkan gaji ya, saya berharap ya, kalau dia masih punya integritas, dia mengembalikan uang atau gaji yang dia terima tersebut gitu kan. Karena
memang dia nggak ngapa-ngapain. Lalu sampai kapan hak ini akan dibayarkan? Yang pasti hanya sampai status Firly naik dari tersangka menjadi terdakwa atau ketika kasusnya sudah masuk ke dalam tahap persidangan. Di tahap ini pula maka secara otomatis Firly akan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Ada yang masih menjadi hak Firly sebagai Ketua KPK, tapi juga ada sejumlah hal yang sudah dicabut daripadanya. Itu tadi ada wewenang, fasilitas pengawalan, sampai bantuan hukum. Nah, keputusan pimpinan KPK untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly dalam kasus ini dinilai sudah tepat. Dan pertama, dalam PP juga sudah disebutkan bahwa KPK hanya bisa memberikan bantuan hukum melalui Biro Hukum terkait dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari pimpinan KPK. Misalnya kalau digugat terkait dengan pra-peradilan, dan itu terkait dengan tupoksi, digugat terkait dengan perdata, Nah, jadi sudah benar, sudah tepat, gitu kan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kasus ini kan kasus pribadi, Artinya justru ini malah fight back terhadap pemberantasan korupsi, gitu kan. Masa Ketua KPK menjadi tersangka dalam korupsi dan kemudian yang ketiga harus ada sikap zero tolerance. Ini kasus dugaannya adalah korupsi loh, kan? Masa dibantu? Bicara soal kasusnya, penyidikan terhadap dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga saat ini masih terus bergulir. Jumat pagi, Firly kembali memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri untuk pemeriksaan. Tapi, sebagaimana pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, Firly lagi-lagi lolos dari pantauan media. Tidak hanya Firly, penyidik juga memeriksa pengusaha Alex Tirta. Pengusaha ini dimintai keterangan sebagai saksi terkait status rumah di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang disewakan kepada Firly dengan harga Rp650 juta per tahun. Dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Ketua KPK di satu sisi menjadi prestasi dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Di sisi lain jadi catatan hitam sejarah kelam bagi KPK. Apapun itu kasusnya hingga saat ini masih akan terus bergulir. Sebagaimana dengan jalan panjang untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga pemberantasan korupsi. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi, kolom komentar.